Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian, selamat sore, salam sejahtera. Pada malam hari ini ngopi bersama Gus Nuril dan Habib Yen, kita akan membahas tentang HAM. Ya, kita tahu bahwa di negeri ini kita memiliki lembaga yang bergerak di bidang HAM, yang dibiayai oleh uang rakyat ya, dari APBN, yang seharusnya seluruh komponen yang ada di dalam lembaga tersebut bisa menjadi kepanjangan tangan kemaslahatan umat ya, untuk menegakkan keadilan, untuk menyalurkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga untuk keroiyahan yang adil dan Beradab. Keroiyahan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan. dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang bagaimana, Gus? Menurut Gus Nuril ini, apakah filosofi tentang diciptakannya, dibentuknya HAM ini sudah efektif, efisien, produktivitas tinggi, atau Gus ini memiliki pandangan yang lain? Demikian juga Habib Yen. Ya. Ya. Habib Yen dulu, Ya. silakan. Ya, terima kasih. HAM, hak asasi manusia. Berarti di sini bukan hanya sifatnya apa? Menyeluruh. Bukan hanya membela suatu kelompok. Jadi harus menilai itu secara komprehensif. Seperti gerakan HAM yang sekarang ini saya lihat, corong-corong HAM ini, dia hanya mementingkan suatu kelompok yang kecil, tapi justru ini apa? Bisa membahayakan kelompok yang lain. Yang dibela mereka tuh punya indikasi kesalahan. Contoh seperti gerakan yang terjadi tembak-menembak antara orang FPI di tol. Dengan pihak kepolisian. Dengan pihak kepolisian. Itu jelas ini gerombolan. Gerombolan yang ingin makar dengan negeri. Ada sebab-sebabnya. Jadi kalau yang begini nih disikapin tegas itu, ini yang sebenarnya polisi ini menegakkan HAM. Kenapa? Sebelum dia memukul orang lain, merugikan orang lain, Membunuh orang lain, disikapin dulu. Ini yang namanya HAM. Bukan yang dibicarakan mereka yang sudah membuat onar, yang ingin merusak, melawan negara, diperbesar, dilindungi, nggak bisa. Contoh juga, ada berapa kelompok yang mengatasnamakan pembela hukum. Saya perhatikan yang dibicarakan itu cuma sebatas nyinyi-nyinyi loh, tanpa data. Mereka ini memposisikan diri apa? Seperti musuh negara. Ini negara ini dalam kondisi yang baik, ingin mencegah sesuatu hal yang buruk, jangan sampai mengganggu yang banyak. Nah, seperti saya lihat kemarin ada dialog seorang perempuan sampai tuh Asfi itu berbicara, juga Haris Azhar tuh seringkali saya lihat berbicara di TV itu seperti seorang juru selamat, seorang pendekar keadilan, tapi yang diomongkan itu semua apa? Pepesan kosong. Dia hanya melihat dalam segi orang yang menurut dia didolimi, padahal yang dibela ini orangnya apa? Orang berbahaya. Orang berbahaya yang harusnya disikapi dengan tegas. Mereka menuduh di Papua katanya ada segala masang bendera, dihancurin semua. Ternyata mereka apa? Cuma hanya talking aja, hidup di Jakarta. Bukan orang Papua, tidak tinggal di Papua, tapi merasa lebih Papua dari orang Papua. Itu apa? Saya lihat mereka ini cuma hanya pakai data-data yang fiktif, seperti tuduhan dia terhadap LBP, Luhut bin Sarpanjaitan. Ternyata apa? Omong kosong. Jadi saya lihat ini pemain-pemain HAM ini sebetulnya apa? Cuma hanya ingin merongrong, hanya ingin menciptakan suasana yang nggak baik di negeri ini. Nah, motivasinya? Apa karena dibayar luar negeri? Apa karena politik? Apa karena kepengen ikut andil kekuasaan, biar berkuasa begitu? Ya saya pikir lah, saya nggak ada lah orang di sini yang suci lah. Orang kadang-kadang yang keluar-keluar di atas tuh pasti ada untung, berpikir pak, untung rugi lah. Lah bisa jadi ini ada duit dari luar. Lah problem di Papua itu bukan orang Papua yang buat. Orang luar di Papua ingin menciptakan kondisi karena di Papua tuh ruang lapangan yang paling enak untuk dibuat gaduh, diciptakan di situ. Keributan lah, ini campur tangan asing masuk. Wah, ini serius ini. Saya nggak yakin mereka nggak dapat duit. Bohong lah. Ngapain kok mereka sampai begitu getol? Berbicara nggak pakai bukti. Di Papua diadu domba. Ini ada dari dalam dan luar negeri yuk. Mereka apa? Mereka yang merasa dirugikan oleh kepemimpinan Jokowi aja itu. Kepentingan mereka nggak ada. Saya semua gerakan apapun apa? Si pengamat-pengamat jalanan ini yang merasa berbicara atas nama HAM itu
dia ingin dapat upah, disuruh oleh seseorang yang ingin mengambil harta di dalam negeri ini, ingin merampas. Dan mereka berlagak bertopeng HAM. Padahal mereka tuh cuma apa? Cuma hanya ngoceh aja tanpa data. Nanti kalau ditangkap dibilang, kok pemerintah nggak melindungi orang kritis? Ini bukan kritik, ini fitnah. Kritik itu konstruksi. Dengan data yang lengkap, ingin apa? Negara ini lebih baik, orang ini lebih baik. Tapi kalau cuma hanya dia ngarang, itu fitnah. Saya lihat mereka itu lebih cenderung fitnah. Bagaimana Gus membedakan ini kritis, fitnah, ataupun atas nama membela kepentingan kebenaran, itu gimana? Ya sebenarnya underannya HAM itu kan merujuk dari Amerika. Nah di Amerika sendiri pelaksanaan HAM-nya aja kacau kapal loh. Ada polisi bisa langsung membantai orang kulit hitam. Ada pemimpin negara menjungkir balikkan negara yang lain, menjadikan target Saddam Hussein sebagai teroris, menjadikan target Muammar Gaddafi, orang yang dicintai rakyatnya, bisa dibalik dengan sistem khilafah yang dikembangkannya, dihancurkan. Ya terlepas bahwa Amerika itu negara Kristen tetapi bukan Kristen. Tapi saya cenderung Amerika terlalu banyak ikut campur terhadap negara lain. Itu pelanggar HAM. Sementara HAM itu underannya di Amerika, dilahirkan oleh negara yang melanggar HAM. Lah kan kacau ini. Lalu jadi wajar bahwa ketika Indonesia sebagai prasyarat kehidupan sopan santun orang timur kayak Mas Jokowi dan presiden di Indonesia ini mengadopsi HAM ada di Indonesia untuk pergaulan internasional, etika. Dan memang dibutuhkan lembaga HAM itu untuk melindungi rakyat, negara berkepentingan melindungi rakyat dengan kacamata HAM bisa lebih mencapai derajat tinggi tentang keadilan HAM. Tetapi bukan kemudian pengurus-pengurus HAM-nya yang dipilih oleh DPR dengan sistem yang begitu sehingga asu gede menang kerai, yang karena suaranya banyak maka yang dipilih kelompok-kelompok mereka, tidak mewakili institusi hati nurani tetapi mewakili kepentingan politik. Nah kalau mewakili kepentingan politik sudah sumbernya aja sudah nggak layak untuk dijadikan sebagai contoh. Kalau di dalam umat Islam orang NU kan contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diakui sendiri oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada keteladanan, ini yang dijadikan rujukan di dalam kita berbangsa bernegara ini, melakukan imitasi dan melakukan adaptasi tokoh-tokoh hero bagaimana berbuat yang baik, kan begitu. Jadi mengikuti berhimah mengikuti jejak manakibnya para tokoh yang benar. Lah ini HAM-nya sumbernya aja sudah pelanggar HAM terbesar di dunia. Dijadikan contoh karena kita orang Indonesia, orang ketimuran ini adab sopan santunnya tinggi, ya sudahlah ada HAM dan itu dipakai oleh presiden siapapun presidennya untuk membantu menciptakan keadilan atas rakyatnya yang mengalami ketidakadilan proses hukum. Tetapi ternyata dielaborasi oleh para pengurus HAM-nya yang karena dipilih berdasarkan pesanan-pesanan justru menjadi lawan dari pemerintah. Ini nggak bener gitu loh. Jadi mengaku misalnya ya, salah satu contoh Mas Pike, dia pengurus HAM dulu, ketua HAM, tetapi dia nggak sadar HAM itu apa, sehingga dia dengan entengnya menuduh, melakopi, menjudge, menstempeli dan memetrei orang Jawa sebagai sampah, pelaku perampokan dan pembunuhan, dan menunjuk orang Mas Jokowi dan Ganjar, gitu loh. Ini sendiri sudah di luar konteks HAM. Dia nggak paham tentang HAM, dia menjadi ketua HAM.
Nah, pengurus-pengurus HAM yang sekarang ini makan dari uang rakyat, dari negara, diminta untuk berbuat adil, paling tidak menjadi arbitrase lah, penengah antara yang bermasalah. Dalam hal ini, negara diwakili oleh polisi dan TNI, di dalam sesuatu hal oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, kepada rakyat yang merasa dirugikan. Harusnya ada dia menjadi arbitrase, bukan malah menyerang personal presiden. Lah memang presiden yang memerintahkan kepolisian, kan enggak, ada Kapolri. Memangnya presiden yang memerintahkan tentara, kan ada pangatnya, ada Panglima TNI-nya. Bahwa di dalam kasus Papua misalnya, saya tidak ingin campur sebenarnya. Saya ini bersahabat dan diangkat saudara oleh Thais LW, ketua suku Sentani. Dan diangkat penggantinya sebagai saudara juga, namanya Alben Van Joko. Ketika mereka hendak merdeka, saya datang saja karena melihat wajah Gus Dur barangkali. Itu enggak jadi itu. Itu ketika rame-ramenya 411. Mereka akan melakukan proklamasi. Saya malah terbang ke Papua. Saya jelaskan kepada saudara-saudara Papua. Bisa jelas kok, bisa bagus kok. Saya juga bersahabat dengan Stefanus Wanggo yang dikatakan pemberontak. Bahkan kalau datang ke Gus Dur, saya yang nganter dengan bahasa burungnya. Saya juga dengan pendeta-pendeta di sana, kepala suku, dengan pastor-pastor, dengan kiai-kiainya. Di Papua memang sengaja digesekkan karena apa?